katakan tentang Paulus adalah karena dia mengubah hukum Taurat, ya. Padahal para muslim itu nggak pernah mau baca kitabnya sendiri. Di Ali Imran 50 pun dikatakan kedatangan Isa lah yang mengubah hukum Taurat, bukan Paulus. Jadi kan aneh, di kitabnya sendiri yang mengubah hukum Taurat itu adalah Isa ibnu Maryam, tetapi begitu dia keluar, dia mencari kesalahan di dalam Injil, menuduh Paulus lah yang mengubah hukum Taurat. Ya kan aneh. Jadi yang ngemis-ngemis untuk berdebat itu sopo, ya. Jadi kalau soal Paulus itu nggak ada dasarnya kalau Anda memakai Injil untuk membuktikan kepalsuannya. Justru terbalik, justru dengan Injil malah terbukti bahwa Paulus itu adalah rasul daripada Yesus. Kalau Anda mencari, wah ini jangan-jangan iblis, oh udah jelas kok. Yang datang ke Paulus itu mengaku bernama Yesus. Bandingkan makhluk yang datang kepada Muhammad, barang satu kali pun, sepatah kata pun tidak pernah menunjukkan mengaku dirinya adalah Jibril. Jadi sangat ironis dan konyol sekali kalau nanti Anda datang ke akhirat terus mengklaim bahwa Jibril lah yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Dan saya jamin 1000% bahwa Jibril yang asli tidak akan mengiyakan. Justru nanti Anda akan kebingungan di akhirat, siapa yang bernama Jibril itu? Karena Jibril asli tidak mengaku. Jadi kalau Anda nanti ketemu makhluk guahira di akhirat, makhluk guahira itu akan berdalih, lah saya kan tidak mengaku Jibril. Siapa bilang saya Jibril? Kan si Waraka yang bilang Jibril. Jadi jangan salahkan saya, salahkanlah Waraka. Kenapa menamai saya kok Jibril? Dan Anda kok mau-maunya, rela-relanya Anda ditipu. Ya, kalau Muhammad sudah ketipu duluan, ya sudah, gak bisa dirubah lagi karena dia sudah meninggal. Lah kalau Anda kan masih hidup, jadi Anda ini masih punya kesempatan. Anda lepas dari cengkaman iblis, Anda lepas dari tuduhan bahwa Anda penerus pagan Quraisy yang bertawaf ria. Karena pagan itu sudah bertawaf ribuan tahun di Ka'bah, mengelilingi 7 kali, dan sekarang diteruskan oleh Anda. Jadi bagaimana Anda mengelak bahwa Anda ini adalah penyembah berhala dan Anda adalah bagian daripada pagan itu? Baik, Saudara Kusnadi, saya ikut nimbrung ya, saya tanggapin ketidaktahuanmu dan minimnya ilmumu baik terhadap Al-Quran maupun terhadap kitab yang kalian ambil dari kitabnya Bani Israel, yaitu agama Yudaism, dan juga terhadap kitab yang datang dari Eropa, yaitu Gospel. Jadi gini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kamu telah membahas tentang Ali Imran, menyinggung tentang Ali Imran. Dan dengan kamu mengangkat tema Ali Imran ini, ayat 50, justru orang yang berakal sehat akan membuktikan bahwa malaikat Jibril yang datang memberitakan tentang kebenaran kalamullah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa diragukan kebenarannya. Coba kita lihat, perhatikan pernyataan-pernyataan saya. Saudara Kusnadi, di dalam ayat ini, di Al-Quran surah Ali Imran ayat 50, di situ dikatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, ya. Jadi aku datang kepadamu membenarkan Taurat, ya, yang ba'di. Dikatakan wala uhilla lakum ba'dal ladzina hurri alaikum, ya, Taurat yang datang sebelum aku, alladzina hurrima alaikum, dan dikatakan
wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullah wa ati'un. Ya. Jadi di ayat ini jelas dikatakan, aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi ingat, aku menghalalkan bagimu sebagian yang diharamkan bagimu. Sebagian, tidak semuanya, tetapi sebagian. Coba kita cross check. Bukti kebenaran bahwa yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW meskipun tidak memperkenalkan namanya, tetapi Al-Quran telah jelas dan terang menerangkan bahwa beliau adalah malaikat Jibril. Nanti pada poin itu akan saya jelaskan. Nah, saudara Kusnadi, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Jadi Isa atau Yesus membenarkan akan adanya hukum Taurat yang datang sebelum dia. Wala uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum, dan saya menghalalkan sebagian bagimu apa yang telah diharamkan untukmu. Wajitukum dan seterusnya dikatakan di situ bahwa dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Apakah ayat ini benar adalah firman Allah? Coba kita periksa. Di dalam hukum Torah, salah satu hukum yang harus ditegakkan di dalam hukum Torah itu adalah poin keempat. Di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11, atau Keluaran 31 ayat 12 sampai ayat 17, di mana Allah menekankan dengan sangat keras, yaitu harus menghargai, harus menghormati, harus mengkuduskan hari Sabat. Poinnya, tidak boleh melakukan apapun di hari itu selain daripada sujud atau mengingat kepada Allah. Tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain di hari Sabat. Nah, apakah Yesus melanggar hari Sabat atau Yesus sedikit merubah hari Sabat itu, kekudusan hari Sabat itu? Coba Anda lihat, Anda cermati di dalam kitab Gospel Anda yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tengok Matius 12 ayat 1 sampai ayat 8. Pada hari itu, pada hari Sabat. Ingat, pada hari itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. 1, karena lapar. 2, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. 4. Di ayat kedua, melihat itu berkatalah orang Farisi kepada Yesus, wahai Yesus, unzur, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Melanggar kan? Tetapi apa jawab Yesus kepada mereka? Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, dan bagaimana mereka akan makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baiknya, olehnya itu maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Coba Anda perhatikan ayat ini. Sangat jelas dikatakan di situ, ya. Sangat jelas dikatakan bahwa Yesus melanggar hukum Torah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran begitu indah. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladzina harrama 'alaikum, dan saya menghalalkan sebagian apa yang diharamkan bagimu. Terbukti ketika Bani Israel diperintahkan untuk taat kepada hukum keempat, jangan engkau melakukan sesuatu pada hari Sabat. Yesus justru melanggar hari Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai ayat 18. Jadi pada poin ini, ketika Anda ingin menyerang Al-Quran dengan mencoba memelintir terjemahan, Anda tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Karena orang Islam itu paham Al-Quran. Yesus mengakui, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum. Ya, jadi jelas dikatakan, aku menghalalkan sebagian apa yang telah diharamkan bagimu. Terbukti di dalam Matius 12 ayat 1 sampai ayat 8. Yesus melanggar hari Sabat
Sehingga sedikit demi sedikit perubahan-perubahan itu dari hari Sabat berubah menjadi hari Jumat di dalam pengajaran Islam yang sempurna. Paham ya? Berarti kedudukan Al-Quran itu sudah kamu kokohkan dengan Anda mencoba mengambil Ali Imran ayat 50 dan Anda ditampar oleh Matius di dalam bab 12 ayat 1 sampai ayat 18. Kemudian Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul daripada Yesus. Tadi saya diundang di grup Geraha Murtadin ya. Janjian dari sore jam 8 malam waktu Indonesia Timur ya, untuk berdialog dengan salah satu debater Kristen, tapi sampai jam segini dia belum nongol. Akhirnya saya membuka VN Anda membahas tentang kerasulan seorang yang bukan nabi tetapi tiba-tiba loncat menjadi rasul, yaitu Paulus. Saya ingin tahu, sebelum kita mengkaji pribadi Paulus, saya ingin tahu apa kata Paulus, apa kata rasul di dalam kitabnya Bani Israel yang kamu tahu. Kata rasul yang kamu ambil dari lembaga Alkitab Indonesia itu sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan kata apa? Supaya Anda bisa saya ajari, bisa saya sadarkan, Paulus itu bukan rasul. Jangankan rasul, menjadi nabi pun kagak bisa dia. Untuk membuktikan itu Anda harus jawab. Ya, siapa Paulus menurut Yesus? Itu dulu. Siapa Paulus menurut Yesus? Nanti saya akan uraikan kata apostolos yang kemudian diartikan dengan arti rasul itu. Silakan, Saudara Kusnadi. Percuma Bang Jul, Anda berkuar panjang lebar, tapi Anda nggak bisa membantah bahwa Ali Imran 50 itu jelas bahwa Isa ibnu Maryam lah yang mengubah hukum Taurat. Kalau menghalalkan sebagian dari hukum Taurat, itu artinya apa? Ya berarti udah dirubah. Sebagian itu ada dua macam, sebagian kecil atau sebagian besar. Tetapi karena tidak dijelaskan bahwa itu sebagian besar atau sebagian kecil, berarti kesimpulannya ya berarti setengahnya bisa berubah, ya kan? Jadi kalau sekarang bahwa orang Kristen tidak disunat, orang Kristen boleh makan babi, orang Kristen boleh ngapa-ngapain, jangan salahkan Paulus dong. Karena Ibsu Maryam di dalam Quranmu sendiri yang justru Anda imani, dialah yang mengubah-ubah hukum Taurat. Kenapa kok tiba-tiba ke Paulus? Ya, padahal di dalam Quran sendiri nama Paulus itulah yang ditinggikan di Yasin berapa ya, 14 ya. Yang mana kedatangan dialah yang akhirnya mempertobatkan Antakia, di mana sebelumnya tidak. Ya. Jadi percuma Anda jelasin panjang lebar, tetapi kenyataannya ya memang hukum Taurat itu dirubah oleh Isa bin Maryam. Mau Anda alasan dirubah ke hari Jumat, mau kemana pun ya terserah. Tetapi intinya bahwa Anda janganlah menyalahkan Paulus. Anda mencari kambing hitam kalau begitu. Padahal nabimu sendiri yang mengubah. Iya kan? Saya berlindung kepada Allah dari pernyataan-pernyataan orang yang buta tentang kalamullah sekelas Saudara Kusnadi. Jadi ketika Anda menuduh Al-Quran, sebenarnya Anda tengah mengokohkan apa yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 50 yang saya bacakan kepada Anda. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran Ali Imran itu jelas, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Jadi dia menghalalkan ya sebagian yang telah diharamkan untukmu. Berarti apa yang dibicarakan di sini? Apakah yang dibicarakan ini adalah pembatalan tentang sunat, atau yang dibicarakan di sini pembatalan tentang keesaan Tuhan, di mana Allah adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain?
Apakah kemudian kerasulan Isa alaihissalam itu dibatalkan dan berubah menjadi Tuhan? Nah, itu tentu harus dikaji lebih mendalam. Rupa-rupanya yang dituangkan di dalam ayat ini, wa uhilla lakum ba'dal ladzina hurrima 'alaikum, itu adalah merujuk kepada hukum, bukan hukum syariat, bukan merujuk kepada hukum antara eksistensi Tuhan berubah menjadi ciptaan, atau apa yang sudah diperjanjikan Allah dengan perjanjian kekal berubah, dibatalkan dengan sesuatu yang hanya istilahnya remeh-temeh. Seperti haramnya babi berubah oleh karena hanya diskusi orang-orang Yahudi tentang murid-murid Yesus yang makan tanpa mencuci tangan, larinya kepada pembatalan Imamat 11 ayat 7. Gak nyambung itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yesus, ternyata di dalam kitab pun jelas dikatakan Nabi Isa atau Yesus melanggar hari Sabat. Nah, yang perlu kamu pahami di sini adalah yang dilarang di dalam hari Sabat itu diantaranya adalah hasoreah, menabur, pihak proses, membajak, terus kemudian pihak gotzar, menuai atau memetik. Nah, ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya. Lalu kemudian apa lagi yang dilarang dalam hari Sabat? Peham amer. Apa itu? Mengikat gandum atau yang lain-lainnya. Ya, menampi, pehasores, haborer, memilih, menggiling, hetoken, dan seterusnya. Itu dilarang pada hari Sabat. Tetapi apa yang kemudian diterangkan di dalam Matius 12 ayat 1 sampai ayat 3, ayat 4 atau ayat 5, di situ jelas Yesus membela murid-muridnya, membenarkan murid-muridnya yang sedang memetik buah gandum. Itu yang pertama. Kedua, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Di mana? Di kebun orang. Nggak minta izin. Ya. Jadi banyak kelakuan-kelakuan yang dituangkan di dalam kitabmu yang justru menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Masalahnya sekarang, apakah hal seperti ini kamu imani? Tentu tidak. Kenapa? Karena unsur daripada kuatnya imanmu menuhankan, kuatnya imanmu duduk di dalam pengajaran mimbar gereja itu karena ajaran Paulus. Gitu loh. Paulus yang membuat kamu menjadi Kristen. Paulus yang membuat kamu menyembah Yesus. Paulus yang membuat kamu makan babi. Paulus yang membuat kamu menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitab Torah. Paulus, bukan Yesus. Maka wajar kemudian pengajaran-pengajaran yang masih ada tertinggal ya, di antara ayat-ayat yang bukan pengajaran Yesus, kamu tidak imani. Ketika Al-Quran mengatakan Yesus membatalkan sebagian hukum Torah kepada murid-muridnya, kitabmu menunjukkan dengan jelas Yesus membatalkan haramnya, membatalkan kudusnya hari Sabat. Kamu nyalahin Al-Quran, padahal di kitabmu jelas Yesus melanggar hari Sabat. Berarti kekudusan hari Sabat dirubah oleh Yesus. Itulah yang dimaksud aku menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kepadamu. Yang tadinya haram memetik hari Sabat, pada hari Sabat, yang tadinya dilarang memakan gandum di kebun orang di hari Sabat, itu dibolehkan oleh Yesus. Berarti apa yang dituangkan dalam surah Ali Imran ayat 50 itu terjawab sudah. Terjawab. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Paulus itu tidak melanggar. Lantas kemudian dengan pongahnya Anda mengambil surah Yasin, di mana saya sudah sering kali mengajarkan kepada Anda, tidak ada kata Paulus di sana. Di situ hanya dikatakan utusan. Utusan yang diutus untuk mengajarkan kalamullah. Apakah Paulus mengajarkan kalamullah? Tidak. Jangankan kalamullah, sabda-sabda Yesus aja dibatalkan oleh Paulus. Berarti apa yang ditorehkan di dalam surah Yasin itu bukan Paulus.
Paulus mengajarkan ajaran Helenisme Stoa, politeisme, menyembah dewa-dewa, menyembah dewi-dewi. Utusan itu jelas mengajarkan kata la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, sekarang apakah Paulus mengakui bahwa Yesus adalah Rasul? Tidak. Yang dia ajarkan justru Pauluslah yang jadi Rasul. Kan gitu. Bahkan Paulus mengangkat derajatnya setara dengan Yesus. Baca Galatia 2 ayat 20. Di mana dia mendudukkan dirinya sama dengan Bapa, sama dengan Yesus. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, berarti ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah utusan menurut surah Yasin, itu Anda sedang membeberkan aib agamamu sendiri. Karena justru dengan surah Yasin itu terang sekali bahwa Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Bani Israel kalimat tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah, dan itu seirama ya dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya yang benar, yaitu Dia yang ada di surga, dan mengenal Yesus Kristus yang adalah utusannya. Jelas kok. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan saya. Siapa Paulus menurut Yesus? Jawab. Anda pernah nggak setiap kali presiden ngomong, Anda minta bukti bahwa dia presiden? Kan enggak. Cukup satu kali dibuktikan bahwa dia presiden, maka selanjutnya ucapan dia adalah dalam kapasitas sebagai presiden. Jadi kalau Yesus sudah ada pengakuan daripada Allah bahwa dia itu anaknya, apalagi diperdengarkan dari langit secara langsung, maka itu udah cukup bahwa dia berbicara atas kapasitas sebagai anak Allah. Jadi apa yang disampaikan itu tidak perlu dibuktikan lagi. Ya, berbeda sekali dengan Muhammad yang tidak pernah terbukti sebagai Nabi Allah. Karena yang dimaksud dengan malaikat Jibril itu juga tidak pernah menyatakan diri secara jelas, tegas, ringkas bahwa dia adalah malaikat Jibril, melainkan dinamai Jibril oleh Waraka. Itulah sebabnya kami menunggu cukup satu bukti aja, satu saksi aja, dan Anda nggak pernah bisa menyampaikan itu. Jadi sangat naif kalau Anda nanya namanya siapa. Lah udah jelas di dalam Injil bernarasi bahwa orang-orang yang menyaksikan beberapa peristiwa itu memang ada di situ. Misalnya pada saat Allah memperdengarkan suara dari langit, itu diperdengarkan dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi Anda nggak bisa meragukan lagi karena itu kapasitasnya sudah dinyatakan oleh Allah, dan tidak ada pengakuan yang lebih hebat daripada pengakuan Allah secara langsung dari langit. Ya. Jadi gini, saudara Kusnadi, segala sesuatu yang dipaksa-paksakan itu, meskipun film karton, itu juga nggak baik. Ya, meskipun hanya drama, itu juga tidak baik. Kamu mengatakan Yesus adalah anak Allah, sementara kapasitas Yesus tidak di luar daripada hanya selaku manusia utusan. Pemahaman Yesus adalah anak Allah itu dijawab oleh Yesus bahwa anak Allah itu bukan berarti dia itu adalah Allah itu sendiri. Ya, itu Anda harus pahami dengan baik. Sekarang ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah karena dia adalah anak Allah, maka apakah Anda ingin mengakui bahwa Maria melahirkan Allah? Maria melahirkan Bapa? Tentu tidak, bukan? Itu dikarenakan kenapa? Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus disebut anak Allah hanya untuk membentengi Yesus dari tuduhan-tuduhan Bani Israel yang mengatakan ibunya Maria itu berzina. Sebab dia tidak memiliki suami, lantas hamil. Nah, disitulah kemudian muncul istilah anak Allah.
Dia bukan anaknya si Fulan, dia bukan anaknya Yusuf, tetapi dia disebut sebagai anak Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Di dalam kitabmu, Yesus banyak kali disebut sebagai anak manusia. Kenapa Anda kesampingkan kalimat-kalimat itu? Sementara fakta di lapangan, Yesus memang anak manusia. Maria adalah manusia, Yesus tentu manusia. Ya. Dinobatkan sebagai anak Allah karena dia lahir ajaib. Ibunya hamil tanpa persinahan. Dia lahir karena perintah Allah, karena keinginan Allah. Makanya disebut kalimatuhu dan kalimatullah atau ruhullah. Jadi tidak ada yang lebay di sana. Jadi jangan dilebih-lebihkan. Ya. Anda boleh dengan bangganya mengatakan Yesus itu adalah Allah, disaksikan oleh Allah itu sendiri dari langit. Yang mengatakan siapa? Lukas. Selain Lukas siapa? Matius. Nah, ayo. Kalau Anda menjadikan kitabnya Lukas, kitabnya Matius sebagai acuan pembenaran iman Anda, dan kemudian Al-Quran menjadi acuan kebenaran imannya umat Islam, mari ayo kita uji. Siapa di antara kedua kitab ini yang menjadi benar-benar firman Allah? Gitu loh. Lukas menuliskan. Itu berdasarkan atas apa dia menuliskan? Lukas melihat Allah melihat Yesus ke langit, melihat Yesus terangkat ke surga. Apa Lukas melihat surga? Dia menggunakan teropong apa sampai dia mampu melihat surga? Gitu loh. Lalu kemudian terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Anak di situ boleh dikategorikan nabi, boleh dikategorikan hamba. Tidak anak dalam perspektif layaknya anak manusia, anaknya kita. Tidak. Bahwa Tuhan itu beranak, tidak. Tidak. Jadi pernyataan dan juga aspek pemahaman yang harus ditanamkan kepada saudara Kusnadi ini adalah ketika Allah mengatakan Yesus itu anaknya, itu menandakan kedekatannya, nabinya, hambanya. Dia tidak ingkar terhadap hukum-hukumnya. Dia tidak ingkar, dia tidak meninggalkan hukum-hukum yang telah ditorehkan oleh Allah kepadanya. Dia menyampaikan apa yang diperintahkan, dia katakan apa yang diperintahkan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, ketika Lukas mendengarkan suara dan Anda katakan banyak saksi, siapa saksi-saksi itu? Dan informasi dari mana yang mengatakan bahwa banyak saksi? Rupa-rupanya setelah diselidiki, yang mengatakan banyak saksi mendengarkan suara itu lagi-lagi Lukas, lagi-lagi Matius yang mengatakan banyak saksi. Terus siapa saksi-saksinya? Lantas apa kesaksiannya? Ya, seotentik apa kesaksian mereka? Seabsah apa kesaksian mereka? Jadi kalau hanya mengatakan banyak saksi yang menyaksikan, ya apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kalau Anda ingin menyelidiki suatu kebenaran, Anda membawa saksi. Apa yang apa pernyataan-pernyataan saksi yang telah melihat itu? Nggak ada kan? Yang menyatakan banyak saksi itu cuma Lukas. Sebatas itu tok. Lantas siapa Lukas ini? Murid Yesus? Bukan. Ya. Dia saksi utama menerima firman? Bukan. Dia pernah ketemu Yesus? Tidak. Lantas siapa? Dia hanya wartawan yang gemar menulis, hobi menulis. Lalu kitabnya, catatan-catatannya, karya tulisnya dijadikan sebagai acuan kebenaran iman, itu sesat. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar, baik akal maupun kebenaran secara absolut. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan tidak ada saksi, ya nyata sekali memang. Karena Allah mengatakan di dalam Bilangan 12 ayat 6, ya, atau Bilangan 6 ayat 3, dikatakan bahwa jika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Itu yang perlu kamu pahami. Lalu kemudian Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 17 dan ayat 18, dia katakan bahwa bukankah di dalam kitab Torahmu itu ditorehkan 2 saksi sudah cukup, sudah sah. Dan aku adalah saksi bersama dengan Bapakku. Berarti
kerasulan Yesus yang mengaku menerima firman dari Allah tidak ada yang menyaksikan. Di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa saksi melihat Yesus menerima firman dari Allah? Siapa? Nggak ada. Makanya Yesus di dalam Yohanes 18 ayat 17 dikatakan, aku dan Bapakku adalah dua saksi. Di dalam kitab Tauratmu dikatakan, cukup dua saksi itu sudah sah. Dan akulah yang menjadi saksi itu dan juga Bapakku. Berarti Bapak dan Yesus adalah dua. Ya, itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Sahabat-sahabat sekalian, jadi saudara Kusnadi ini memang saya sudah lama nggak berdebat sama beliau ya. Mungkin kurang lebih 5-6 bulan lah. Dikarenakan beliau menghilang. Saya pikir beliau ini lanjut S4 di Vatikan atau di mana gitu ya. Sehingga ketika dia muncul kembali akan memberikan sebuah pemahaman atau konsep di mana konsep ini adalah merupakan sumbangsi besar bagi orang Kristen. Tapi ternyata begitu muncul dan nongol di grup ini, grup debater Kristen militan, saya malah menilainya ada penurunan yang sangat drastis ya, dari pemahaman beliau yang hanyalah umat terjemahan. Berarti selama 6 bulan ini menghilang, mungkin ya, saudara Kusnadi ini sebagai pendeta ya, mencari titik lemah Al-Quran sehingga muncul pemahaman dia terhadap Ali Imran ayat 50 yang saya bacakan tadi. Sangat disayangkan, bukan hanya saudara Kusnadi, hampir semua debater Kristen itu masih menganggap bahwa kita umat Islam itu bisa dibodoh-bodohi dengan metode yang mereka gunakan dari zaman purbakala untuk menyesatkan manusia. Dia lupa kalau umat Islam sekarang itu jauh lebih hebat, jauh lebih memahami gospel, ya, Alkitab, Bible daripada orang Kristen itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian para sahabat sekalian? Ini bukan saya mau mengajarkan atau mau apa ya. Ini sekedar menurut pengalaman dan penelitian saya secara pribadi. Di zaman era digital sekarang ini, ya, orang-orang Kristen itu dikagetkan dengan munculnya teolog-teolog yang berasal dari umat Islam. Nah, mereka terjun ke lapangan ingin berdebat dengan kita, di mana justru yang terjadi kemudian berbanding terbalik dari apa yang mereka ketahui, yaitu umat Islam itu nggak akan pernah bisa tahu seperti apa gospel itu, seperti apa doktrin yang ada di gereja. Dia lupa bahwa ketika kita mengkaji kitabnya mereka, pendekatan yang kita gunakan kemudian adalah akal. Sementara mereka memahami kitab mereka, pendekatannya adalah iman. Nah, berarti pijakannya sudah berbeda dan sangat-sangat berbeda gitu loh. Akibat daripada pijakan yang berbeda ini pula lah yang menimbulkan hasil yang mengecewakan gitu loh. Di mana endingnya umat Islam lebih paham gospel daripada mereka yang mengimani gospel. Nah, ini fakta yang ada di lapangan para sahabat sekalian. Kemarin itu ada konten yang dikirim oleh Akhi Sugi pada saya ya. Di Japri Akhi Sugi mengatakan, Akhi Zul, Akhi dibully katanya menurut Akhi Sugi di channelnya Pendeta Perianto Samasi. Setelah saya nonton video itu, konten itu ya, mereka curhat-curhatan membahas tentang Amsal 8 ayat 22 dan seterusnya. Di mana mereka secara serampangan ya mengatakan bahwa yang diceritakan oleh Salomo di dalam Amsal 8 ayat 22 itu dan seterusnya itu adalah Yesus. Sementara ayat itu membicarakan tentang sosok yang diciptakan oleh Allah. Berarti secara tidak langsung mereka menggunakan kitabnya orang, mengambil terjemahannya kitabnya Bani Israel, lalu kemudian mendudukkan Yesus sebagai ciptaan Allah. Di situ terjawab sudah kebingungan dan keamburadulan iman mereka gitu loh. Nah, para sahabat sekalian, saya pesan kepada mereka, termasuk terhadap yang pemilik channel ya,
Ferianto Samasi, saya katakan bahwa tolong kalian kalau mau berdiskusi dengan saya, ambil nomor HP saya di Meme Kece gitu loh. Nah, karena saya senantiasa berdoa kepada Allah, para sahabat, ya Allah, tunjukkanlah bukalah hati para sahabat-sahabat pendeta ini supaya mau tampil untuk berdiskusi dengan saya gitu loh. Jangan jemaat-jemaat sekolah mingguan aja yang berdebat, tapi saya minta kayak yang mengaku murtadin, siapa pendeta Yasua Muhammad Yasin. Pendeta Yasua Muhammad Yasin ini curhat-curhatan dengan pendeta yang satu lagi, apa, Sembiring, siapa ya, saya ingatnya Sembiring, dengan Meme Kece. Nah, tiba-tiba entah dari mana datangnya ada yang mengirimkan nomor pendeta Ferianto Samasi. Saya kontaklah beliau. Lagi-lagi di dalam curhatannya dengan gagah-gagahan membahas Zulkifli Emabas ya. Tapi begitu saya japri dia, ya saya melihat sosok kalau saya analogikan laksana kucing yang disiram air gitu loh. Ya, mudah-mudahan vokal saya, VN saya nanti ini sampai kepada beliau. Ada nomornya pemilik konten Ferianto Samasi itu sama saya japri, tapi tidak ada respon sama sekali. Dia mau, silakan Anda bahas Al-Quran, saya bahas kitab saya, kata dia. Masing-masing kita membawa kitab kita. Saya katakan tidak, kebenaran itu cuma satu. Kalau bukan Islam yang benar, Kristen. Kalau bukan Kristen, ya Islam. Tidak akan mungkin dua-duanya ajaran ini benar, nah mungkin. Salah satunya pasti ada yang sesat, dan salah satunya pasti ada yang benar. Karena itu kita uji Al-Quran atau kitab Anda yang murni firman Tuhan gitu loh. Tapi dia nggak mau. Ya ujung-ujungnya dia nggak respon saya lagi. Padahal di dalam konten mereka itu curhat-curhatan. Jadi para sahabat sekalian, saudara, kembali kepada saudara Kusnadi. Ya, saya hanya ingin saudara Kusnadi ini memahami Al-Quran itu dengan menggunakan original teksnya gitu loh. Sebagaimana umat Islam memahami kitabnya. Kan gitu. Karena sangat sederhana dan sangat mudah untuk menjatuhkan doktrin-doktrin yang dia ajarkan oleh orang Kristen itu. Kenapa? Pijakannya adalah kepercayaan. Aliran kepercayaan. Bukan sebuah aliran yang dibangun atas dasar pemikiran, logika, bukan. Tetapi semata-mata hanya percaya saja gitu loh. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran kan sudah saya katakan tadi ya para sahabat, bahwa Bani Israel itu dan orang Nasara dan orang Yahudi itu mengenal Muhammad SAW sama seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, dengan demikian itu artinya bahwa catatan-catatan yang berkaitan dengan Bani Israel di situ tidak luput dari pribadi Rasul Muhammad SAW yang akan dituangkan di dalamnya. Dan benar saja gitu loh. Kaitannya dengan apa yang diceritakan, apa yang difitnahkan oleh Kusnadi dari sejak dulu. Dia katakan Jibril itu iblis, Jibril itu adalah setan, Jibril itu adalah jin, Jibril itu yang datang kepada Muhammad SAW itu adalah makhluk Gua Hira ya. Itu fitnahan-fitnahan Kusnadi itu seperti itu. Padahal di dalam kitabnya mereka, di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, di situ satu perikop menerangkan tentang ciri khas daripada Roh Kudus dan juga Roh kebenaran. Di mana Roh Kudus datang kepada Roh kebenaran, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia sampaikan kepada Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus datang kepada Roh kebenaran ini menceritakan, menyampaikan, mewahyukan apa yang diperintahkan untuk dia sampaikan. Makanya Yesus mengatakan, Roh Kudus itu ketika dia datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan ia sampaikan kepada Sang Penghibur atau Roh kebenaran. Nah, celakanya para sahabat sekalian, Kusnadi mau Roh Kudus ini memperkenalkan diri. Padahal Allah memerintahkan malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Muhammad SAW menyampaikan wahyu.
tidak diperintahkan untuk memperkenalkan diri. Bagaimana mungkin seorang Roh Kudus memperkenalkan diri? Coba kita lihat para sahabat. Dia katakan malaikat datang membawa malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Apakah malaikat itu kenalan, memperkenalkan diri? Wahai Yesus, nama saya Sisi, saya diperintahkan oleh Theos untuk memberikan kekuatan kepada Anda. Tidak ada seperti itu. Malaikat datang kepada Musa. Apakah malaikat itu memperkenalkan diri? Tidak. Malaikat datang kepada Abraham. Apakah malaikat itu memperkenalkan diri? Tidak. Padahal malaikat itu sudah makan bersama dengan Abraham, dengan istrinya. Malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Zakaria, malaikat datang kepada Elizabeth, malaikat datang kepada Maria, bahkan malaikat datang kepada Tuhannya. Apakah malaikat-malaikat tersebut memperkenalkan diri? Tidak. Tapi Kusnadi mau. Malaikat Jibril ketika datang kepada Muhammad di dalam gua Hira itu memperkenalkan diri. Disinilah kesesatan berpikir orang-orang yang memahami Al-Quran tidak menggunakan akal, ya, tetapi menggunakan kebencian. Jadi karena sahabat-sahabat sekalian, karena Kusnadi ini sudah tidak menanggapi VN saya, mungkin karena malu ya, karena pertanyaan saya itu begitu menusuk. Siapa Paulus menurut Yesus? Karena yang kita tahu selama ini, Paulus itu adalah rasul, Paulus itu adalah penerus pengajaran Yesus, Paulus itu adalah seorang yang diambil, ya, dipungut ya oleh Yesus untuk memberitakan kebenaran. Menurut siapa? Menurut Paulus, menurut Kristen, menurut penulis-penulis kitab kanonik. Tapi bagaimana dengan Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Nah, ini yang membuat dari sejak dulu Kusnadi ini kalang kabut kalau ditanyai. Karena memang Yesus tidak mengenalnya. Yesus tidak pernah menyebut namanya gitu loh. Apalagi mengenalnya. Justru ciri-ciri, kriteria pengajar-pengajar palsu yang kemudian disebut di dalam terjemahannya nabi-nabi palsu yang diceritakan oleh Yesus, kriterianya itu semua dipenuhi oleh Paulus. Contoh di dalam Matius 23 ayat 36. Penyesat itu sesaman dengan aku. Siapa yang sesaman dengan Yesus? Muhammad SAW? Bukan, tidak mungkin. Paulus, benar, pasti dia. Dan Yesus mengatakan, dan dia berasal di tengah-tengah kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Siapa lagi? Kalau bukan ya, mantan murid Gamaliel yang murtad akibat pengaruh daripada penjajah kekaisaran Romawi kala itu. Jadi para sahabat sekalian, ini sebagai penutup dari saya ya. Anda mungkin terganggu dengan VN saya yang begitu panjang. Paling tidak ya saya tidak puas karena Kusnadi baru juga sebentar, baru juga satu pertanyaan dia sudah kabur. Nah, sehingga saya harus menyampaikan hal ini. Ya sekedar sharing dan juga salam kenal yang tidak kenal dengan saya. Saya Zulkifli M. Abbas yang teman-teman biasa sebut dengan penginjil jalanan. Saya kira seperti itu dari saya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.